Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kami selaku kelompok 6 diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi pada sore hari ini, yaitu tentang penelitian tafsir perbandingan. Saya dan rekan saya, Bu Lia Umu, Rahmatul Ummah, insya Allah akan memberikan materi terkait penelitian tafsir perbandingan. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan Ibu Lia Umu untuk mempresentasikannya. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu penelitian tafsir perbandingan atau disebut mukor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari abstrak. Penelitian ini mengkaji pendekatan tafsir perbandingan atau mukoron sebagai salah satu metode penting dalam studi Al-Quran. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menelaah perbedaan penafsiran terhadap suatu ayat dari beragam latar belakang teologis, metodologis, historis, atau budaya, dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian ini membahas konsep dasar tafsir perbandingan, corak-coraknya, manfaatnya, serta tantangan metodologis dan teknis yang dihadapi. Dilengkapi dengan sebuah studi kasus, kajian ini akan menegaskan pentingnya tafsir perbandingan dalam mengembangkan studi Al-Quran yang lebih luas, kritis, dan tekstual. Kemudian, pendahuluan. Kajian tafsir terus berkembang seiring kebutuhan zaman dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Pendekatan tafsir yang hanya bersifat literal seringkali kurang memadai. Oleh karena itu, muncullah berbagai metode tafsir yang lebih kontekstual. Salah satunya yaitu yang akan kita bahas, yaitu tafsir perbandingan atau tafsir mukoron. Tafsir perbandingan menjadi sangat penting. Tafsir perbandingan menjadi sangat penting karena mampu memetakan dan menjelaskan variasi makna yang muncul dari berbagai penafsiran dari beberapa pemufassir. Pendekatan ini mendorong pembaca untuk tidak terpaku pada satu interpretasi atau satu penafsiran, tetapi terbuka terhadap keragaman pemahaman, sehingga dapat memperkaya wawasan dan menumbuhkan sikap toleran dalam beragama. Maksudnya, karena misalnya apa namanya? Selain itu, pendekatan ini juga membantu memetakan akar-akar pemikiran dalam Islam, baik dari sisi teologis, metodologis, maupun sosiologis. Tafsir perbandingan tidak hanya menyuguhkan kata perbedaan, tetapi juga memberikan peluang untuk mencari titik temu antar tafsir. Jadi meskipun ini perbandingan biasanya identik dengan perbedaan, namun nanti akan mencari titik temu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, metode penelitian yang kita gunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif, bersifat kepustakaan atau library research, dan juga menggunakan metode analisis deskriptif. Mari kita mulai masuk kepada pembahasan. Itu definisi. Apa sih definisi? Mengatakan kita memilih suatu ayat kemudian dijelaskan apa menurut pendapat beberapa mufassir. Menurut tafsir itu kemudian
langkah yang harus dilakukan adalah memfokuskan perhatian pada beberapa ayat tertentu yang ingin diteliti. Jadi memilih beberapa ayat. Kemudian melacak pendapat dari beberapa mufasir mengenai ayat yang diteliti tersebut. Lalu membandingkan pendapat yang mereka kemukakan, baik dari mufasir klasik maupun kontemporer. Jadi setelah kita pilih ayatnya, berapa ayat yang kita pilih, kemudian kita memasukkan beberapa mufasir, apa namanya pendapat mufasir ini, misalnya kita masukkan pendapat Quraisy Shihab atau misalnya kita masukkan pendapat misalnya eh eh, oh nanti kita akan eh, di bawah nanti Contohnya. ada kan sebutkan contohnya ya teman-teman. Sorry. Oke, lanjut. Menurut Abdul Rauf yang dimaksud belum Bu. Ya, Menurut Abdul Rauf yang dimaksud tafsir perbandingan adalah menafsirkan sekelompok ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan dari objek yang dibandingkan tersebut. Jadi fokus apa menurut beliau membandingkan tuh biasanya karena ada perbedaan kayak gitu. Kemudian next. Perbandingan adalah ciri utama dalam penelitian tafsir ini, yakni harus meninjau beberapa pendapat ahli tafsir dengan menerapkan perbandingan dalam penelitian tafsir. Maka dapat diketahui kecenderungan dan aliran para mufasir yang mempengaruhi penafsiran mereka terhadap ayat Al-Quran ditafsirkan tersebut. Kemudian, penelitian tafsir perbandingan menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting untuk memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang komprehensif. Sesuatu yang diperbandingkan bisa berupa konsep, pemikiran, teori, atau metodologi. Adapun dari model penelitian perbandingan dalam penafsiran ini bisa ditemukan, nanti akan ditemukan hal-hal menarik dari segi perbedaan atau persamaan, dari ciri khas dan keunikan masing-masing penafsiran. Kemudian next. Oke, kita masuk ke corak penelitian tafsir perbandingan. Corak pertama adalah perbandingan berdasarkan madhab atau aliran pemikiran. Dalam pendekatan ini, penelitian menitik beratkan pada perbedaan tafsir yang muncul dari latar belakang teologis atau fikih seperti. Jadi teologi latar belakang mufasirnya ya, seperti tafsir Sunni atau Syiah atau antara pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah seperti itu. Kemudian corak berikutnya adalah perbandingan berdasarkan latar sosial historis. Penelitian dalam corak ini berusaha membandingkan karya-karya tafsir dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang melatar belakangi penafsiran tersebut. Kemudian selanjutnya, next. Corak ketiga, yaitu corak perbandingan berdasarkan metode tafsir. Perbandingan dapat dilakukan antara tafsir bil maksur yang berdasarkan riwayat, kemudian dan tafsir bil ra'yi yang mengandalkan ijtihad atau rasionalitas. Next. Nah, corak yang keempat adalah perbandingkan berdasarkan tema-tema khusus dalam Al-Quran. Penelitian ini berfokus pada substansi tematik dari ayat-ayat yang dikaji. Oke, next. Corak terakhir adalah perbandingan lintas budaya dan bahasa. Penelitian ini berusaha menelaah bagaimana tafsir disusul oleh mufasir dengan latar budaya dan bahasa yang berbeda-beda, seperti mufasir Arab, mufasir Indonesia, mufasir Iran dan Afrika. Tentunya menghasilkan pemahaman yang unik terhadap teks Al-Quran, karena dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Kemudian masalah dalam penelitian tafsir akan dilanjutkan oleh Ustazah Lulu. Silakan Ustazah Lulu. baik, syukron. Baik, berikutnya yaitu masalah dalam penelitian tafsir perbandingan. Jadi, tafsir perbandingan itu tadi sudah dijelaskan, yaitu bagaimana si peneliti itu membandingkan antara satu mufasir dengan mufasir lain terhadap satu ayat atau satu masalah atau satu fenomena tertentu. Nah, dalam menafsirkan atau dalam meneliti suatu ayat atau suatu fenomena dalam Al-Quran tersebut, ada banyak problematik-problematik yang eh, terjadi, ya.
saat melakukan penelitian tafsir perbandingan. Di sini kalau kita lihat masalah di sini kita bisa bagi menjadi dilihat dari aspek metodologisnya, epistemologisnya, dan aspek teknisnya. Jadi kalau kita lihat dari aspek metodologisnya, permasalahannya itu biasanya adanya kurangnya kerangka kerja sistematis dan terpadu. Jadi kurang sistematis kadang kalau untuk tafsir perbandingan ini. Kemudian kajian cenderung deskriptif dan dangkal. Pemilihan objek tafsir tidak sepadan. Jadi terkadang dalam penelitian tafsir perbandingan ini adanya ketimpangan antara sistematika dari si peneliti dalam si mufasir ya yang diketemukan oleh si peneliti. Kemudian kalau dampak dari aspek metodologisnya ini akhirnya menjadikan tafsir perbandingan ini kajiannya kurang mendalam. Kemudian relasi antara karya tafsir tidak tergali, kemudian kesimpulan menjadi tidak proporsional dan bias. Ya, di sini sebenarnya ada solusi yang diharapkan, tapi kita tidak membahas terlalu detail solusi yang diharapkan. Nanti kita akan diskusi lagi bersama-sama di kelas. Kemudian di sini ada aspek epistemologis. Jadi biasanya dalam aspek epistemologis itu ada permasalahan tentang subjektivitas peneliti. Itu biasanya berbeda. Mungkin si peneliti punya ideologi yang berbeda, mazhab tertentu gitu ya. Lalu kurangnya pemahaman konteks sosial dan intelektual mufasir. Jadi mufasirnya itu tadi kan corak penelitian tafsir itu kan juga tergantung dari mufasirnya, budayanya seperti apa, mungkin mazhabnya seperti apa gitu ya. Terus bahasa sosial, keadaan sosial dan intelektualnya juga berbeda. Tadi sudah dijelaskan di ranah corak. Kemudian dampaknya objektivitas akhirnya menjadi terganggu. Kemudian analisis menjadi sempit dan tidak imbang, salah menafsirkan corak penafsiran. Jadi terkadang ada tadi ya, kita dalam meneliti itu pasti tidak terlepas dari subjektivitas. Itu kan misalkan nanti akan ada contohnya, ulama klasik pasti mempunyai corak yang berbeda dengan ulama kontemporer karena dilihat dari keadaan sosial masyarakatnya pada waktu itu, gitu ya. Kemudian untuk masalah aspek teknis ya, masalah teknis biasanya adanya keterbatasan akses literatur klasik dan digital. Ini adanya akses literatur itu pasti berbeda-beda zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda ya. Minimnya fasilitas perpustakaan, kemudian kesulitan memahami bahasa Arab klasik dan istilah teknik tafsir. Jadi memang peneliti di sini ikut andil tadi selain subjektivitas, kemudian secara teknis kita kan kalau untuk tafsir kan apalagi tafsir klasik itu biasanya kan pembukuannya juga mungkin kurang em, atau sudah lama karena sudah bertahun-tahun misalkan buku klasik asli mungkin tidak apa ya em, tidak apa terlindungi atau maksudnya jadi rusak untuk zaman sekarang. Jadi itu masalah teknis itu mengganggu ya khususnya dalam penelitian tafsir perbandingan misalkan kita membandingkan antara satu ayat yaitu perbandingan dari tafsir klasik kemudian tafsir kontemporer. Kalau tafsir klasik kan mungkin yaitu tadi ya ada kerusakan tafsir atau mungkin tafsirnya juga sudah tidak lengkap dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Kemudian dampaknya ini akan menjadikan sulit memperoleh dan mengolah data. Kemudian kesalahan dalam pemahaman teks tafsir itu biasanya akan menjadikan hal-hal yang tadi ya itu menjadikan kesalahan dalam memahami teks tafsir. Kemudian hambatan bagi peneliti pemula, apalagi bagi peneliti-peneliti pemula, hal-hal seperti itu sangat rentan menjadikan bias dalam menafsirkan sebuah tafsir. Baik, di sini penjelasannya tadi sudah kami jelaskan, yaitu masalah dalam penelitian tafsir perbandingan, intinya ada dari sisi metodologinya, ya, kemudian dari aspek epistemologisnya itu apa ada perbedaan tadi ya terkait terkait bagaimana latar belakang mufasir, misalkan mereka kecenderungan
mufasirnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kecenderungan peneliti itu terkait mazhab atau ideologi-ideologi tertentu itu sangat berpengaruh di aspek epistemologis ini sehingga menjadikan masalah di dalam penelitian tafsir perbandingan itu semakin nyata. Kemudian dari sisi teknis tadi ya, kalau teknikalnya dalam pengumpulan data itu dalam mencari tafsir-tafsir yang memang diperlukan itu juga mungkin tadi ya si peneliti kurang memahami bahasa Arab klasik gitu ya. Kemudian tata bahasanya kurang memahami itu sangat mempengaruhi pemahaman penafsiran dan tadi misalkan perpustakaannya itu kurang tersedia dan lain sebagainya atau tidak ada jejak-jejak digital dari misalkan tafsir-tafsir klasik gitu ya. Nah, kita lanjut ke metode penelitian tafsir perbandingan. Jadi dalam metode penelitian tafsir perbandingan itu ada beberapa metode yang digunakan. Jadi ada metode perbandingan tafsir antar mufasir. Jadi ada beberapa ya. Di sini ada 6. Kemudian ada metode perbandingan pendekatan tafsir, metode perbandingan mazhab tafsir, metode perbandingan bahasa tafsir, metode perbandingan tema khusus, lalu kritik dan analisis tafsir. Nah, ini akan kami jelaskan ya. Yang pertama yaitu metode perbandingan tafsir antar mufasir. Ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Nah, dengan bagaimana sih cara metode ini? Yaitu dengan membandingkan pandangan sejumlah mufasir terhadap ayat yang sama. Dalam metode ini, kajian diarahkan pada latar belakang para mufasir seperti mazhab yang dianut, konteks zaman, dan kondisi sosial politik mereka. Pendekatan tafsir yang digunakan seperti tafsir bil maksur, bil ro'i, filosofis, atau sufistik, serta menelusuri perbedaan dan kesamaan penafsiran di antara mereka. Berikutnya ada metode kedua, yaitu perbandingan pendekatan tafsir, di mana fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana mereka membandingkan jenis pendekatan tafsir. Misalnya antara tafsir tematik, yaitu maudhu'i, dan tafsir tahlili yang menjelaskan ayat demi ayat, atau antara tafsir adabi al-ijtimai yang bernuansa sastra dan sosial, dengan tafsir falsafi, filosofis, bahkan perbandingan antara tafsir klasik dengan tafsir kontemporer. Jadi di sini dilihat bagaimana perbandingan pendekatan tafsirnya. Jadi kalau tafsir tematik disandingkan lah ya dengan tafsir tahlili, kemudian antara tafsir adabi al-ijtimai disandingkan dengan tafsir falsafi. Jadi pendekatannya mungkin akan sedikit mirip, mirip ya, lebih banyak kemiripannya. Jadi eh, dibandingkan antara dua hal ini ya tadi. Kemudian di sini ada metode perbandingan mazhab tafsir. Dalam metode ini yang menjadi objek adalah perbandingan antara tafsir yang mewakili mazhab-mazhab tertentu seperti tafsir Sunni dan Syiah, tafsir Ahlus Sunnah dengan tafsir yang bercorak modernis, eh, tafsir Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, kemudian tafsir bercorak Salafi dengan tafsir yang bercorak modernis. Lalu kajian ini penting untuk menggambarkan ragam pemahaman keislaman yang lahir dari latar teologis yang berbeda. Berikutnya perbandingan bahasa tafsir. Jadi metode perbandingan bahasa tafsir ini menjadi salah satu metode yang bagaimana tafsir yang ditulis itu misalkan dalam bahasa Arab dengan tafsir yang menggunakan bahasa non-Arab itu dibandingkan seperti bahasa Indonesia, Persia, dan Urdu. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana budaya lokal memengaruhi pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi misal penafsir berasal dari Turki atau misalkan dari Persia, satu penafsir dari Indonesia. Jadi membandingkan antara satu ayat yang satunya adalah penafsir dari Turki, yang satunya dari Indonesia itu penafsirannya pasti jelas akan berbeda karena dipengaruhi tadi ya adanya bahasa.
Metode kemudian berikutnya metode perbandingan tema khusus, yaitu dengan memfokuskan kajian pada satu tema tertentu dalam Al-Quran, lalu menelusuri bagaimana berbagai mufasir menafsirkannya. Tema-tema tersebut bisa berupa konsep kenabian, ijtihad, jihad, perempuan, atau mukjizat, yang masing-masing dianalisis berdasarkan ragam pandangan yang dikemukakan oleh para mufasir. Jadi ini metode perbandingan tema khusus itu dengan cara mencari tema-tema tertentu yang mungkin sedang apa ya, sedang booming di masyarakat ya. Nah, terakhir itu ada metode kritik dan analisis tafsir. Metode ini tuh membandingkan isi tafsir, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap argumentasi yang digunakan oleh mufasir, dari validitas sanadnya, terus ijtihad yang mereka lakukan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Lalu melalui pendekatan ini, juga peneliti tidak hanya menyajikan perbedaan, tetapi juga menilai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing interpretasi. Jadi bagaimana si peneliti itu mengkritik kedua perbandingan dari penafsir yang menafsirkan ayat atau fenomena tertentu di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada bagian contoh penelitian tafsir perbandingan. Di sini kami mendapatkan tiga contoh jurnal yang telah kami pilih, yaitu yang pertama, jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu tentang analisis perbandingan penafsiran ayat-ayat tentang gender. Jadi kami meneliti tentang isu gender yang di sini dari tafsir Al-Misbah dan Turjuman Al-Mustafid. Jadi isu gender ini diambil dari dua tafsir ya. Tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quraish Shihab, kemudian tafsir Turjuman Al-Mustafid ya, karya Abdul Rauf Sinkil. Kemudian yang kedua yaitu analisis perbandingan, kami ambil tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi penafsiran tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ada perbedaan ya. Dan disinilah gunanya penelitian tafsir perbandingan itu, meneliti apakah ada perbandingan. Nah, di sini kalau di dalam jurnal yang kami dapatkan, di sini kami ambil dari tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Kasyaf. Yang ketiga ada kasus atau fenomena tentang bagaimana penafsiran konsep jihad menurut At-Tabari dan Muhammad Quraish Shihab. Nah, di sini kami jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu yang tadi analisis perbandingan tentang ayat gender. Di ayat gender di dalam Al-Quran, di Quran Surah An-Nisa ayat 34 menurut tafsir Al-Misbah dan Turjuman Al-Mustafid. Di sini Bapak Ibu Ustadz Ustazah bisa melihat, membaca bahwa ini terjemahannya ya dan ayatnya. Kemudian kami langsung ke hasil analisisnya ya dari jurnal yang kami dapatkan. Jadi dalam hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan yang digunakan oleh kedua mufasir, yaitu tadi ya Muhammad Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbah dan Abdul Rauf Al-Sinkili dengan tafsir Turjuman Al-Mustafid. Di dalam tafsir Al-Misbah ini Mufasir Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks historis dan sosial ayat, serta relevansi pesan ayat tersebut terhadap realitas kontemporer. Dalam menafsirkan Quran Surah An-Nisa, Quraish Shihab menekankan aspek tanggung jawab laki-laki dalam keluarga, bukan otoritas patriarki semata. Jadi memang isu gender kan sampai sekarang mungkin tidak masih booming, bahwa isu gender sebenarnya, apalagi khususnya di Indonesia, terkadang kan kita lebih sering ke sistem patriarki ya. Misalkan laki-laki itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari misalkan tidak
boleh, misalkan menjaga anak atau menjaga anak itu lebih cenderung ke perempuan misalkan gitu. Akan tetapi di sini ditafsirkan oleh Profesor Quraish Shihab yaitu menekankan bagaimana aspek tanggung jawab laki-laki dalam keluarga bukan otoritas patriarkal semata. Sedangkan Abdul Rauf Asingkili dalam terjemahan Al-Mustafid mengadopsi pendekatan tradisional yang banyak merujuk pada tafsir-tafsir klasik dan pendapat ulama terdahulu. Jadi konteks sosial dan budaya masa klasik sangat memengaruhi corak penafsirannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung konservatif dalam melihat peran dan posisi perempuan. Dalam membahas ayat yang sama, ya, Asingkili mengikuti pandangan mayoritas mufasir klasik seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi yang menekankan keunggulan laki-laki atas perempuan berdasarkan kodrat dan pembagian peran. Jadi kalau Abdul Rauf ini menekankan bahwa laki-laki itu lebih unggul dibanding perempuan berdasarkan kodrat dan pembagian peran. Mungkin karena dilihat dari kekuatannya laki-laki atau lain sebagainya. Kalau sedangkan Muhammad Quraisy Shihab itu menekankan bahwa bagaimana posisi tanggung jawab laki-laki itu dalam keluarga. Jadi tanggung jawabnya itu, ya dilihatlah tanggung jawabnya itu kan em, laki-laki itu kowam dalam keluarga istilahnya seperti itu ya. Di sini yang kedua yaitu penelitian tafsir perbandingan yang kami dapatkan yaitu dari studi tentang Isra Mi'raj dari perspektif Mu'tazilah dan Sunni ya, dari tafsir Al-Kasyaf dan tafsir Al-Kabir. Al-Kasyaf itu dari Misbah. Nah, ini maksudnya Misbahul Arifin dan tim itu adalah eh, pembuat jurnal ini ya yang kami dapatkan. Nah, di sini di dalam perspektif Mu'tazilah dan Sunni terhadap Isra Mi'raj, jadi mengartikan atau memper, mem- mempersepsikan tentang Isra Mi'raj ini di sini dilihat dari aspek pendekatannya. Kalau di Fakhruddin Ar-Razi di Mafatih Al-Ghaib, pendekatannya itu secara teologis filosofis. Kalau di Azamah Syari ya, di tafsir Al-Kasyaf itu linguistik retoris. Kemudian kalau untuk memahami Isra Mi'raj, kalau di Mafatih Al-Ghaib itu merupakan Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa spiritual dalam mimpi. Jadi ini agak-agak berbeda ya dengan pemahaman dari tafsir Al-Kasyaf. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ya peristiwa nyata secara fisik dan spiritual. Nah, ini juga pernah kita bahas di filsafat ilmu ya. Bagaimana sebenarnya penafsiran Isra Mi'raj itu sebenarnya betulkah nyata Rasulullah benar-benar ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, ataukah tidak? Ternyata di sini di dalam di dalam tafsir perbandingan ini di dua penafsir ini ada satu penafsiran yang ini ya, bahwa peristiwa spiritual dalam mimpi. Jadi menganggap bahwa ya Isra Mi'raj itu sebenarnya peristiwa spiritual dalam mimpi. Ini ya kalau dari pendekatan di sini ya Mafatih Al-Ghaib ya. Dan fokus tafsirnya kalau di Mafatih Al-Ghaib terkait peristiwa Isra Mi'raj itu rasionalitas dan kemungkinan logis. Jadi mungkin melihat secara logika mana mungkin gitu ya satu malam dalam beberapa jam tiba-tiba sudah ada di langit ketujuh gitu ya. Jadi mereka mengandalkan rasionalitas atau kelogisan. Itu kan secara akal ya, jadi pemikirannya tuh logika banget, akal banget gitu ya. Kalau di tafsir Al-Kasyaf, di sini dilihat karena dari keindahan bahasa dan struktur ayat ya. Kalau di sini kan pengertiannya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau dilihat dari kontekstual bahasa Arabnya yang paham bahasa Arab gitu ya, yang paham bahasa Arab, mungkin di situ ada adanya keindahan dan struktur ayat yang mengatakan bahwa ini peristiwa yang memang benar-benar terjadi dan indah secara fisik memang benar-benar terjadi nyata gitu ya. Dilihat dari kalau tafsir Al-Kabsyaf melihatnya dari keindahan bahasa. Kemudian dari latar belakang teologisnya, Mafatih Al-Ghaib itu Sunni,
teolog rasionalis, kemudian di tafsir Al-Kasyaf Mu'tazilah, itu ahli balaghah. Kemudian orientasinya itu kalau Mafatih Al-Ghaib, filosofis dan teologis, ya kita lihat berarti dari keadaan mufasirnya Fakhruddin Ar-Razi, ya filosofis dan teologis, di tafsir Al-Kasyaf, di Az-Zamakhsyari, bahasa dan retorikanya. Tuh. Nah, yang ketiga ada kami mengambil penelitian, contoh penelitian tafsir itu di konsep jihad, ya menurut At-Tabari dan Muhammad Quraish Shihab di Quran Surah At-Taubah ayat 41. Jadi di sini ada dua perbandingan bagaimana mereka mempersepsikan konsep jihad, ya. Kalau Imam At-Tabari dalam karya monumentalnya Jami al-Bayan at-Ta'wil ayat Al-Quran menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa jihad yang dimaksud adalah partisipasi langsung dalam peperangan, gitu ya. Jadi wajahidu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, wa anfusikum ya, sampai wa anfusikum, mereka mengatakan bahwa ajakan kepada kaum muslimin untuk terlibat secara aktif dalam medan perang guna membela agama Allah. Makna jihad dalam tafsir At-Tabari memiliki konotasi militer yang dominan. Dan jihad jika dipandang sebagai bentuk ketaatan yang nyata kepada Allah melalui pengorbanan dalam medan perang. Jadi benar-benar perang gitu ya. Terus berikutnya di sini kalau dari Muhammad Quraish Shihab, pengertian jihad itu maksudnya adalah tidak semata-mata bermakna perang fisik, akan tetapi juga mencakup perjuangan secara menyeluruh yang melibatkan aspek sosial, moral, spiritual, dan ekonomi. Quraish Shihab menekankan bahwa jihad adalah kegiatan aktif dan berkelanjutan dalam menegakkan kebaikan dan keadilan baik dalam mencakup skala pribadi maupun sosial. Baik, jadi itu ada 3 contoh penelitian tafsir perbandingan yang kami dapatkan di jurnal. Nah, kesimpulan dari makalah yang kami dapatkan, yang kami buat, yaitu adanya tafsir perbandingan ini punya manfaat dan punya masalah tersendiri dan beberapa corak yang tadi sudah dijelaskan di atas. Dari keseluruhan itu, adanya tafsir perbandingan ternyata tadi ada kelebihan dan kekurangannya lah istilah kasarnya. Dan dengan itu perlu adanya penguatan kapasitas metodologis, pemahaman kontekstual mufasir, serta kemampuan bahasa dan akses literatur untuk menghasilkan penelitian tafsir perbandingan yang lebih objektif, mendalam, dan bermanfaat. Nah, melalui pendekatan ini, studi tafsir dapat berkembang secara dinamis dan kontekstual dalam menjawab persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan masa kini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami lanjut ke sesi tanya jawab dan tanggapan dari presentasi kami. Silakan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah. Kami persilakan. Izin bertanya, Bu Lulu. Ya, silakan Ustadz. Ini kami Ya. stop share ya. Ini menyangkut materi yang barusan dijelaskan. Salah satu daripada model perbandingannya yang disebutkan tadi adalah perbandingan dari segi bahasa. Nah, ini saya belum paham maksud dari perbandingan bahasa ini. Kalau tadi kita lihat tujuannya itu untuk mengetahui budaya lokal dan sosial di negara tersebut. Tapi bagaimana metodenya membandingkan tafsir dari segi bahasanya, bahasa Arab dan non-Arab kan tadi tulisnya itu. Misalnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab dengan bahasa Persia. Nah, eh, apa namanya, standar kita membandingkannya itu dari mana gitu? Karena setiap bahasa atau mungkin ya setiap bahasa itu kan pasti ada
kita pun memiliki keterbatasan untuk memahaminya dan pada akhirnya akan kita terjemahkan juga ke bahasa kita juga gitu. Jadi misalnya saya membandingkan tafsir Indonesia dengan Persia misalnya. Nah, saya ini belum paham bahasa Persia, berarti nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, pada akhirnya pakai bahasa Indonesia lagi gitu kan. Nah, boleh minta sedikit penjelasannya Pak Baik. Santatar ini. Terima kasih. Ya, syukron atas pertanyaannya Ustadz Dafa. Bagaimana Bu Lia, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Bu Lia mau jawab? Disambung dulu aja, disambung dulu aja. Ditampung atau kita langsung jawab? Dulu kalau mau jawab boleh, kalau Baik, kita ambil dulu. baik. Jadi kalau yang tadi ya, jadi metode perbandingan bahasa tafsir. Tadi kan memang betul ya, penjelasannya memang seperti itu. Nah, itulah yang tadi kita bahas adanya tadi kan, ada masalah atau problematika dalam perbandingan penelitian tafsir. Ya tadi khususnya di metode perbandingan bahasa tafsir. Jadi seperti tadi Ustadz Dafa bilang, kalau misalkan membandingkan satu ayat dari penafsir Indonesia, kemudian penafsir misalkan Persia gitu kan berbeda. Nah itu, jadi si peneliti itu ya harus memahami dulu memang bahasa Persianya, misalkan dari bahasa Persia ya. Jadi memang em, itulah tadi adanya masalah di situ kan berarti ada tingkat subjektivitas. Makanya di situ kan di kesimpulan tadi kami membahas bahwa dengan adanya tafsir perbandingan ini, dengan adanya problematik problematik yang tadi, seharusnya peneliti atau penafsir itu lebih aware lagi untuk memahami bahasa-bahasa yang memang mereka mau gunakan atau mereka mau persepsikan dalam menafsirkan ayat itu. Jadi memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa itu memang ya metodenya itu memang seperti itu dan harus dilaksanakan seperti itu. Jadi tadi ya kalau mau membandingkan seperti itu. Nah, itu dijawab di problematika di masalah tadi ya perbandingan penelitian perbandingan tafsir. Seperti itu Ustaz Dafa. Jadi ini memang sangat subjektif sekali ya, apalagi tadi bahasa dengan kita latar belakang kita yang berbeda aja itu terkadang juga mempengaruhi penafsiran juga kan gitu, dan itu memang ya secara tidak langsung ya itu memang terjadi gitu. Begitu Ustaz Dafa, kiranya bisa difahami. Bulia mau menambahkan? Gimana Ustaz Dafa? Karena kan tadi khusus ya, kita khusus ke bahasa. Kalau misalkan kita ke yang lain-lain, misalkan tambahan apa namanya, ditambahlah dengan bagaimana latar belakang penafsir gitu di oh penafsirnya misalkan tadi ya alirannya mazhabnya beda, yang satu Sunni, yang satunya misalkan Syiah kayak gitu. Itu memang mempengaruhi adanya perbandingan tafsir ini gitu. Nah, bahasa itu juga mempengaruhi juga antar adanya perbandingan penelitian penelitian tafsir perbandingan tafsir ini. Itu Ustaz, kiranya dipahami atau ada yang mau menanggapi dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang lain, Bu Lia, Baik, terima kasih Bu Lulu dan Bu Lia. Ya, tidak, kalau saya tadi kira pertanyaan kepada saya, kalau mikrofonnya misalnya Bu tidak dengar ya, kurang. sudah dengar? Sudah. Oh ya, tadi saya kira pertanyaan Pak Dava mungkin kalau misalnya sebuah penelitian membandingkan tafsir Indonesia sama tafsir Persia gitu ya? Atau Iya Bu, seperti itu. oh ya, Bahasanya beda. oh ya. Kalau pemahaman saya tadi kan kalau pendekatan bahasa mungkin
kan tadi ada apa namanya perbedaan mungkin budaya kayak gitu. Tapi kalau perbedaan bahasa tuh gimana maksudnya? Mungkin nanti berhubungan sama kayak apa bukan linguistik apa mungkin istilah-istilah atau yang lain kayak gitu. Jadi apa namanya mungkin penafsirannya itu ntar akan beda gitu. Jadi meskipun maksudnya sama, tapi kadang itu karena perbedaan budaya, kadang itu bahkan ada dua pendapat yang ternyata kita tahu loh beda banget gitu. Nah itu nanti dibahas di penelitian kayak gitu biasanya. Menurut pemahaman saya gitu. gitu Ustaz. Ya, penambahannya kurang lebih ya sama. Ya, tadi memang seperti jadi memang kita harus ya memahami bahasa Persia dulu ya. Tadi memang kalau untuk pelaksanaan ya karena kita misalkan orang Indonesia tadi pakai bahasa Persia terus kita apa sih mengubah dulu ya ke bahasa Indonesia. Terus juga mungkin juga ada tambahan dari bagaimana kita melihat latar belakang penafsirnya juga. Jadi mungkin saling saling apa ya, saling melengkapi satu sama lain ya untuk menafsirkan satu ayat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Gitu Ustadz. Baik, barangkali ada Bapak Ibu Ustadz yang lain yang mau bertanya dan menanggapi. Itu Pak Andi, Bu. Oh iya, Udah silakan. angkat tangan loh. Oh gitu, iya silakan Ustadz Andi. Terima kasih Bu Lulu ini. Terima kasih Pak Dwi. Saya Nggak mau lihat tadi, maaf. mengenai tentang dinamisasi dari tafsir apa mukorona ini atau tafsir perbandingan ini. Saya lihat-lihat kan tafsir mukorona ini kan menurut saya jarang yang dinamis karena sebenarnya mereka terletak pada eh, tadi kan ada pernyataan terakhir ya Bu Lulu bahwa ini ada dinamisasi tapi setelah saya belajar dan lihat-lihat menurut saya ini tidak pernah ada dinamisasi karena mereka akan selalu membandingkan dengan tafsir yang ada sedangkan kita lihat sekarang ya tafsir-tafsir yang ada itu hampir jarang kita temui tafsir yang baru dalam pengertian ada sebuah ide baru dalam tafsir gagasan baru dalam memahami ayat Quran. Nah, semua sekarang tafsir ya saya nggak katakan semua karena saya nggak baca semua rata-rata mukoron misalnya tafsir siapa apa Prof. Quraisy Shihab itu banyak kan juga mukoron mengutip dari sebelumnya kemudian membandingkan misalnya membandingkan pada persoalan-persoalan tertentu membandingkan jadi banyak hasil-hasil sebenarnya yang kita terima belakangan ini ya perbandingan kecuali hasil-hasil tafsir-tafsir awal itu yang awal-awal kebangkitan Islam baru di situ tafsir-tafsirannya bersifat original dalam pengertian hasil pemikiran sendiri. Kita baca saja misalnya tafsir Kabir itu sedikit sekali kita dapati isinya hasil original pemikiran Fardin Rosid, tapi itu juga berdasarkan hasil daripada perbandingan. Dan kalau kita melakukan perbandingan dari sekian perbandingan, nanti misalnya saya mengambil tafsir Rahma sama tafsir Bululu. Saya bandingkan, nanti hasil penafsiran saya baru. Nanti dibandingkan lagi terus begitu. Jadi original tafsir Quran ini sedikit sekali menurut saya. Jadi originalitasnya kurang mantap gitu. Nah, itu tanggapan dan juga dari saya Bululu mungkin bisa menanggapi pernyataan dari saya. Baik. Mana Bu Lia mau menjawab atau menanggapi? Ini tanggapan ya dari Ustadz Andi ya. Bu Lia. Silakan dulu. Oh, baik. Saya belum. Jadi, iya, kalau dari penjelasan yang kami paparkan dan dari materi makalah yang kami paparkan, ya memang seperti itu. Di tafsir perbandingan itu kan tadi ya berarti yang baru itu apakah ada orisinalitas? Ternyata kan memang di sini ya selalu ada perbandingan-perbandingan. Makanya di sini kan ada tadi ya problematik ya kami kan
ulangi lagi bahwa di situ ada masalah dalam penelitian tafsir perbandingan karena sisi orisinalitasnya itu ya memang akan selalu dibanding-bandingkan, istilahnya ya tidak ada yang istilahnya real original, memang selalu ada bandingan dari tafsir yang lain seperti itu. Lalu mereka mempersepsikan, ditambah dilengkapi dengan bumbu-bumbu, istilahnya bumbu-bumbu tadi, latar belakang penafsirnya, bahasa penafsir, keadaan sosial budayanya, mazhabnya apa, itu dicampur jadi satu, akhirnya melahirkan satu satu persepsi, istilahnya satu produk, maksudnya produk baru tapi hasil dari perbandingan-perbandingan yang lain, gitu Ustadz. Jadi memang disitulah adanya kekurangan tadi ya, penelitian perbandingan tafsir ini. Tafsir perbandingan memang ya, kekurangannya itu memang ada seperti itu. Yang seperti Ustadz Andi jelaskan ya itu memang kekurangannya. Dan itu tidak dari segi kami yang membaca materi ini ya itu tidak bisa ditampik bahwa tidak ada yang tidak ada produk yang orisinil tanpa misalkan perbandingan-perbandingan dan lain-lain gitu. Gitu Ustadz Andi kira-kira. Kalau Bu Lia, bagaimana Bu Lia? Pendapat saya mirip sih sama belum jadi Iya, sama sih. Karena ya, belum ya. Nah, tadi kan kita lihat di kesimpulan bahwa sebenarnya di tafsir perbandingan ini bagi peneliti yang kayak kita misalnya peneliti pemula ya lebih lagi harus menguatkan kapasitas metodologisnya, pemahaman kontekstual dari segi mufasir, terus tadi aspek bahasa, akses literatur dan lain sebagainya. Karena memang ya memang sifatnya tafsir perbandingan itu seperti itu. Gitu Ustadz Andi. Barangkali yang lain Bapak Ibu Ustadz Ustadzah mau menanggapi. Ya silakan Ustadz Syahrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Mungkin saya sedikit menambahkan mungkin dari pertama itu tentang perbedaan bahasa tafsir sedikit saja karena mungkin masih agak membingungkan sih dari penjelasan tadi. Kenapa misalkan bagaimana sih maksudnya itu kayak perbedaan mukoran dari bahasa tafsir? Kenapa? Karena dari Al-Quran sendiri yang memakai bahasa Arab itu saja memiliki satu kata itu kan memiliki makna makna yang banyak. Artinya, ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain, itu mungkin terdapat perbedaan sedikit ataupun banyak dari makna tersebut. Yang pernah saya pelajari itu dari kata kotala. Jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak kita menemukan kata-kata yang mirip, ayat-ayat yang mirip, cuman ada kata-kata yang berbeda. Saya lupa contoh ayatnya berapa, cuman itu memang salah satu contoh tafsir Mukarram. Dari kata kotala, membunuh, itu dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata kotala membunuh ini seperti apa? Kalau kita bunuh ya bunuh, enggak. Kata kotala dalam bahasa Indonesia itu ketika ditusukkan suatu benda tajam ke dalam ke manusia, dia langsung meninggal. Artinya digambarkan itu ketika kena langsung mati, nggak ada rasa apa-apa. Tapi ketika digambarkan dengan kata zabaha dan di dalam bahasa Indonesia ketika menyembelih, itu kan menyembelih itu ketika kita bayangkan itu kan lama, gorok satu dua tiga gitu kan dalam apa namanya dalam menyembelih secara Islam kan kita bisa membayangkan rasa sakitnya walaupun kita hanya melihat kan gitu. Artinya memang ketika ada kata zabah di dalam situ, artinya menggambarkan ketika dia terkena suatu benda tajam, dia merasakan sakitnya baru meninggal. Nah, dan ini ketika bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa asing lainnya, ini kan terdapat perubahan, artinya sedikit perubahan. Oh, kalau dalam bahasa Persia, kata ini nanti berubahnya seperti apa? Nah, ini kan
pasti ada mengandung unsur budaya mereka, nanti ada perubahan dari kebiasaan mereka, adat mereka, dan begitu pula di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Dan menurut saya lagi, ketika kita membicarakan tafsir Muqaran dari pengalaman saya, itu kelemahannya itu bukan dari segi metodenya, tapi kelemahannya itu dari segi orangnya, artinya kan penelitinya. Kenapa? Karena tafsir Muqaran ini adalah salah satu metode yang menarik, tapi rumit. Alasannya, karena ini kita ada dua tafsir loh. Dua tafsir yang benar-benar berbeda, istilahnya itu kita pahami, kita pelajari, paling nggak kita sudah mengetahui seluk-beluknya. Dan yang membuat saya memikirkan lebih lanjut lagi adalah kenapa orang-orang itu membandingkan, misalkan kayak tadi ada At-Tabari versi tafsir tradisional dengan Al-Misbah. Ini kan mereka ini kan dua tafsir ini kan punya fundamental yang berbeda. Satu memang berriwayah, kalau teman-teman pernah bacanya kan. Satu Al-Misbah birwa'i secara keseluruhan. Dan menurut saya sendiri sih ya dua ini aja udah berbeda. Ya mungkin juga maknanya juga berbeda. Terus apa tujuannya gitu loh. Kalau tujuannya untuk mencari alasan kenapa dia berbeda, paling nggak minimal ya. Kalau dari pendapat saya sendiri itu mereka punya fundamental yang sama. Ya, mungkin sudah sering di Indonesia seperti tafsir Buya Hamka dengan tafsir uh, Quraisy, Syihab, itu kan fundamentalnya mirip. Nah, itu kalau dalam satu ayat yang sama mereka punya perbedaan, nah itu menurut saya dapat dikaji. Kenapa? Karena ada alasan-alasan di baliknya. Tapi kalau dari tafsirnya aja sudah berbeda jauh, itu menurut saya membingungkan. Seperti kayak membedakan rasa buah. Buah apel dengan buah rambutan aja udah beda. Tidak bisa disamakan ya. Jadi ya lagi-lagi kalau dibilang kelemahan tafsir Muqarrin itu bukan dari metodenya, tapi dari penelitinya yang memang kurang memahami. Dan dari ketika teman-teman ingin mencoba pun butuh usaha. Karena ya menarik, memang menarik karena Muqarrin gitu kan. Dan yang ada yang sekarang ini kan istilahnya cuman gambaran-gambaran secara umumnya aja. Karena kalau yang benar-benar Muqarrin ya kata Pak Andi sendiri itu ya zaman-zaman dulu itu ya memang originalitasnya ya kan tadi mereka benar-benar menguasai tafsirnya itu, tafsir A dengan tafsir B tahu, seluk-beluknya tahu gitu. Dan ketika dibandingkan pun mereka tahu oh ternyata alasan di balik perbedaan itu adalah seperti ini. Nah begitu sih sedikit, jadi saya mungkin ada salah kata juga gitu teman-teman. Baik, syukron Ustadz Syahrul atas tanggapannya. Jadi ini menjawab juga pertanyaan dari sebenarnya tadi Ustadz Dafa, Ustadz Andi juga ya. Dan menanggapi Ustadz Dafa dan Ustadz Andi. Terjawab juga terjawab oleh tanggapan dari Ustadz Syahrul. Jadi memang kalau kita lihat di sini, kalau dari segi saran, kesimpulan yang kami berikan, memang betul bahwa seharusnya peneliti mempunyai apa ya, basic yang kuat, terutama dalam berbagai aspek bahasa, kemudian ya banyak lah misalkan segi apa ya, pokoknya terkait tafsir, ya, segi metodologis tafsir, kemudian pemahaman kontekstual mufasir, atau lain sebagainya ya. Kemudian akses-akses literaturnya juga harus apa ya, harus kuat juga. Jadi memang di sini peneliti dalam melaksanakan atau melakukan penelitian tafsir perbandingan itu harus kuat fondasinya gitu ya, dilihat dari berbagai aspek gitu ya Ustadz Syahrul ya. Baik, em, berikutnya baik Ustadz Bima, silahkan kami persilahkan. Izin Ustazah, apa enggak ini Ustazah Rahma dulu tadi duluan ngangkat tangan. Hmm, Apa? Sudah. Apa saya Oh, apa dulu? sudah. Ustazah Rahma. Gua silakan. Nggak kelihatan. Silakan Ustazah Rahma. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya dari tadi juga, Masya Allah ya, yang dipaparkan oleh pemakalah, eh,
Di antaranya tadi yang dibahas tentang metode penelitian tafsir perbandingan ya. Ada beberapa eh, metode yang disebutkan. Di antaranya adalah yang kedua tadi metode perbandingan pendekatan tafsir, di mana fokus penelitian diarahkan pada perbandingan jenis pendekatan tafsir. Misalnya antara tafsir tematik, maudhu'i, dan tafsir tahlili. Nah, menurut saya ini agak apa ya? Ataukah memang pemakalah bisa menjelaskan atau ada contohnya antara contoh di sini dikatakan metode perbandingan tafsir dengan tematik, maudhu'i, dan tahlili. Karena secara mendasar eh, kenapa kita mau membandingkan sesuatu memang yang sudah berbeda dari metodologinya, ya. Jadi misalnya tafsir tematik, secara yang kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu, ya bahwa maudhu'i itu memang eh, apa klasifikasinya atau eh, karena kan kita sudah bahas bahwa metodologi tafsir ya itu terbagi 4 klasifikasi ya untuk kita memahami Al-Quran ya. Ya di antaranya maudhu'i. Maudhu'i itu di mana kita mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran dengan tema yang sama ya. Semua ya ayat-ayat Al-Quran dengan tema yang sama maka dia disebut dengan tematik maudhu'i. Nah, sementara kalau kita membandingkan maudhu'i dengan tahlili, ya yang nggak bisa sudah jelas dari sononya memang sudah berbeda. Sedangkan tafsir tahlili ini adalah dia tafsir yang menguraikan ya ayat per ayat ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Jadi agak agak rancu kalau saya kalau mau dibandingkan. Sementara ya yang tafsir berikutnya istilahnya kan dia satu level nih klasifikasinya adalah maudhu'i, tahlili, muqaran ya kan. Kalaupun dengan contoh yang lain misalnya di sini disebutkan bahwa antara tafsir adabi ijtimai dengan tafsir falsafi dan sebagainya itu masih bisa karena memang dia adalah corak ya bukan metodologi, bukan metode. Ya, kalau metode memang setiap tafsir itu metodenya memang seperti itu. Jadi agak-agak apa ya, agak sulit kalau untuk membandingkan sesuatu memang yang metodologinya memang sudah berbeda dari awal. Sementara kalau yang lain ini hanya coraknya, ya coraknya. Jadi bisa saja dibandingkan bagaimana dari sisi adabi ijtimainya, bernuansa sastra dan sosialnya, kemudian yang lain-lainnya. Itu sih yang ingin saya tanggapi. Terima kasih. Hmm, Baik, jazakillah khair atas tanggapannya, Ustazah Rahma. Jadi tadi ya tentang metode kedua bagaimana perbandingan dalam pendekatan tafsir, sedangkan seperti bahasa kasarnya level antara tafsir tematik dan tafsir tahlili gitu ya. Kemudian tafsir adabi ijtima itu levelnya sepertinya sedikit berbeda akan tetapi misalnya didekatkan dan dibandingkan gitu ya. Nah, Ustaz Bu Lia ada tanggapan Bu Lia? Jadi dari tanggapan dari Ustazah Rahma itu juga sebenarnya di sini kalau kami lihat di metode perbandingan pendekatan tafsir itu peneliti itu tidak hanya membandingkan penafsiran terhadap satu ayat saja seperti dalam perbandingan tafsir, melainkan membandingkan jenis atau cara pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran.
Jadi contohnya gini, maksudnya kalau misalkan perbandingan antara tafsir tematik maudhu'i dan tafsir tahlili. Jadi di tafsir tematik maudhu'i itu menyusun penafsiran berdasarkan tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat terkait dan membahasnya secara menyeluruh. Sedangkan tafsir tahlili menjelaskan ayat demi ayat secara runtut sesuai urutan mushaf, lengkap dengan asbabun nuzul, bahasa dan konteksnya. Jadi di sini tuh akhirnya menelitinya adalah membandingkan efektivitas atau keluasan makna dari kedua pendekatan ini dalam menjelaskan satu sisi, misalnya tema keadilan dalam Islam. Gitu maksudnya metode pendekatan tadi perbandingan dalam tafsir itu Bu Ustazah Rahma. Jadi walaupun ada tingkatan level berbeda, tapi memang itu yang sedang mau dibandingkan. Yang kesamaannya itu adalah membandingkan dalam hal tema tertentu. Temanya itu sama, tapi memang bagaimana pendekatannya itu di maudhu'i dan tahlili. Seperti itu, Ustazah. Jadi semoga bisa difahami. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada contoh berikutnya, yaitu di perbandingan antara tafsir al-ijtimai dan tafsir falsafi. Ya, di tafsir adabi al-ijtimai itu fokus pada nilai-nilai sastra dan pesan sosial dalam Al-Quran. Kalau adabi ijtimai ya, itu kan nilai-nilai sastra dan pesan sosial dalam Al-Quran. Sedangkan di tafsir falsafi itu menggunakan pendekatan filsafat dan logika dalam memahami ayat-ayat. Biasanya lebih spekulatif dan rasional. Itu kan sepertinya berbeda ya. Tadi kan satunya ada ijtimai nilai sastra dan pesan sosial. Kalau falsafi itu cara filsafat dan logika gitu ya dalam memahami ayat. Akan tetapi di sini penelitian di sini membandingkannya itu apa? Jadi bagaimana kedua pendekatan ini memahami ayat tentang misalkan tadi kita pilih tema apa? Misalkan takdir, akal, atau kebebasan manusia. Jadi memang itu dua pendekatan berbeda itu memang yang memang mau dituju dari segi perbandingan pendekatan yang berbeda itu yang memang mau dituju gitu. Itu Ustazah. Jadi membandingkannya itu istilahnya ya kalau tadi Ustazah Rahma bilang kan itu kan levelnya istilahnya berbeda, tapi kenapa dibandingkan? Tapi memang yang mau kita tuju tuh itu. Tapi yang mau namanya aja perbandingan itu memang ada perbedaan dan memang yang mau kita tuju adalah perbandingan dari pendekatan yang berbeda mengenai satu ayat atau satu kasus atau satu fenomena tertentu di dalam Al-Quran. Seperti itu, Ustazah. Semoga bisa difahami dari penjelasan kami yang tadi mungkin kami kurang menjelaskan secara rinci ketika presentasi dan itu penjelasan lebih detailnya seperti itu. Semoga bisa difahami dan barangkali ada yang mau menambahkan. Gimana Ustazah Rahma? Bu Lia? Oh ya, silakan Ustazah Rahma. Ya, itu tadi ya, kalau saya sih menganggap bahwa kalau yang tafsir adabi dan ijtimai yang memang corak tafsir itu nggak ada masalah, memang sah-sah saja untuk kita perbandingkan. Cuman kalau kita membahas tafsir, ya itu kan masing-masing ada klasifikasinya tadi ya, yang memang jenisnya memang berbeda-beda. Misalnya nih, kita sekarang tafsir mukaran, ya. Jadi memang kita membandingkan, tapi ini yang saya nggak bisa memahami kalau metodologi yang dari jenis ya tafsir mukaran ya yang tadi ada maudhu'i tahlili itu yang mau dibandingkan. Jadi itu yang belum saya bisa pahami. Kalau yang ada yang bersifat corak dan sebagainya, ya itu memang ini. Karena ya itu tadi bahwa kalau tematik ya maudhu itu sudah jelas ya bagaimana kita membahas satu tema tertentu ya, sedangkan tahlili itu ya bagaimana mau dibandingkan. Menurut saya kalau memang dia sudah memang
metodologinya berbeda. Nah, itu yang belum saya pahami. Tapi terima kasih ya atas jawaban Bu Lulu. Baik, syukran Ustazah Rahma. Barangkali ada yang mau menanggapi atau menjawab secara rinci sehingga bisa difahami bersama. Baik, Ustadz Bima mau bertanya atau menanggapi? Jadi nanti mungkin pertanyaan dari Ustazah Rahma bisa kita save dan Pak dosen bisa memberikan pencerahan kepada kami. Ustadz Bima, Iya, silakan. terima kasih banyak Ustazah Lulu, Bu Lulu. Ini mau bertanya pada ranah praktis. Saya sebagai seorang yang mau menyelesaikan tugas akhir misalnya, gitu, tesis gitu. Saya mau bertanya mengenai apa namanya, memperbandingkan itu kan biasanya kan kalau judul kan komparasi komparasi gitu ya. Saya nggak bertanya pada ranah yang mukoron itu yang dalam tafsir apa namanya, di dalam tafsir ini dibandingkan dengan ini gitu-gitu. Itu kan berarti merujuk ya, gitu, menukil juga sama. Tapi saya bertanya ketika kita mau melakukan suatu penelitian tertentu, nah, ketika kita milih produk tafsir tertentu, kita memilih suatu tema tertentu, dan kita memilih produk tafsir tertentu. Adakah syarat-syaratnya itu tadi? Pertanyaan tadi itu nyambung juga sama yang Pak Sahrul tadi. Kenapa kemudian dipilih misalnya harus Al-Misbah? Kenapa juga harus terjemahan Nun Mustafid? Kenapa harus begitu? Gitu. Itu kan sesuatu yang sudah berbeda dan apa yang diinginkan. Nah, ini nanti bermuara kepada pertanyaan saya yang diinginkan, yang ingin disimpulkan oleh metode perbandingan ini, itu seperti apa? Itu kesimpulan yang diinginkan sebetulnya. Apa cuman kalau dalam tafsir ini kalau tentang bercocok tanam begini misalnya. Nah, kemudian dalam tafsir ini bercocok tanam begini. Hanya sampai situkah kesimpulannya? Ataukah memang ada kemudian di situ ranah peneliti untuk melakukan sintesa gitu ya. Nah, itu pertanyaan itu saya. Kemudian mungkin tadi itu apa namanya, syarat-syaratnya itu tadi ya. Itu kalau yang tadi mungkin yang perbandingan metodologi, kalau yang saya mungkin pahami kalau dengan kajian Quran sekarang, ini cuma ngomong sembarangan aja. Mungkin dalam metodologi itu kan bukan hanya sekadar tadi yang kita pahami yang 4 atau 5 itu. Dalam metodologi ada pendekatan, dan pendekatan itu juga udah dibahas juga nanti pada pertemuan pertama, ada sosial humaniora di satu sisi kan gitu. Nah, ketika suatu tema tertentu didekati dengan pendekatan tertentu, dengan metodologi tertentu, dan dalamnya berbagai pendekatan masuk di dalamnya, bisa jadi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya contohnya tentang apa misalnya? Contohnya misalnya banyak lah misalnya. Kenapa ini ke dalam pendekatan tradisional, metodologi tradisional hasilnya begini. Tapi kok dengan metode yang sama misalnya ada tafsir maudhu'i, tematik tadi, tapi dengan pendekatan yang berbeda, dengan tafsir tahlili yang sudah klasik yang biasa, tapi kok hasilnya berbeda. Nah, itu kan bisa diperbandingkan. Nah, saya mau bertanya juga tadi yang terkait balik lagi syarat-syarat tadi itu kenapa? Kenapa maksudnya adakah syarat-syarat tertentu untuk melakukan produk tafsir tertentu dengan produk tafsir tertentu diperbandingkan gitu, sehingga dia valid menjadi sesuatu yang diperbandingkan. Boleh nggak saya memperbandingkan tafsir Lataiful Isyarat dengan Bhagavad Gita misalnya? Boleh nggak kira-kira tentang tema tertentu? Kira-kira apakah boleh apa enggak gitu? Apakah boleh sesembarang itu atau memang silakan kalau untuk kemajuan pengetahuan? Ya, terima kasih banyak Ustazah Bu Lulu gitu. Baik, syukron Ustadz Bima atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa poin pertanyaan ya. Bulia, mau menanggapi, Ya, menjawab? mungkin pertanyaan pertama ya mungkin. Tentang perbandingan tafsir. Ya, ini pengalaman dari dulu waktu penelitian teman-teman saya bahwa membandingkan dua tafsir biasanya kalau nanya syarat, benar memang syaratnya biasanya yang mendekati, misalnya sufi ya sama sufi. Atau misalnya biasanya disuruh diarahkan misalnya kontemporer sama apa namanya klasik itu biar tahu sih berbeda apa penafsiran pas klasik itu seperti apa pas kontemporer, biasanya mereka milih yang kayak gitu. Tapi balik lagi
tadi kan kita tuliskan bahwa kekurangan dari tafsir perbandingan adalah biasanya apa namanya analisanya kurang dalam. Dari penelitian yang yang rata-rata kita baca tentang tafsir perbandingan itu biasa rata-rata itu mereka hanya ya benar tadi kata Pak Bima. Eh, menurut ini misalnya hijab, menurut ini seperti ini, menurut ini biasanya memang masih seperti itu sebatas apalagi skripsi kebanyakan kita baca masih seperti itu hanya sebatas ngasih tahu oh hijab menurut ini dan menurut tafsir ini gitu. Masih hanya sebatas itu dan itu yang bikin banyak mengkritik tentang tafsir perbandingan. Padahal idealnya ya ketika perbandingan ya tentunya dengan analisa yang mendalam dan tajam tentunya kayak gitu. Kalau Pak Bima mau misalnya tesis nih mau tentunya kualitasnya ya bisa kita apa namanya tadi ketika membandingkan dua tafsir selain sama misalnya sufi dengan sufi atau sekalian beda kontemporer sama klasik tapi ya itu tadi apa analisanya kayak lebih tajam nggak hanya sekedar ini dan ini itu dari yang kami baca ya dari tafsir perbandingan yang saya baca mungkin Bu Lulu atau temannya. Iya, baik. Kalau dari tadi ya, yang syarat-syarat saya tambahkan ya. Ini apa, melihat dari adanya bagaimana sih apabila kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan perbandingan tafsir itu memang ada syarat-syaratnya. Itu yang pertama memiliki objek perbandingan yang jelas. Jadi seperti yang sudah diutarakan Budia, jadi penafsiran ayatnya itu harus jelas, metode sama pendekatan tafsirnya juga ada yang digunakan harus jelas, kemudian adanya perbandingan pendekatan, lalu periode atau corak tafsirnya juga harus jelas, harus kita tahu mau memilih apa. Kemudian kesesuaian tema atau ayat. Di sini tema atau ayat yang dipilih harus relevan dengan dua tafsir atau pendekatan yang akan dibandingkan. Ya, hindari membandingkan tafsir dua tokoh yang tidak menafsirkan ayat yang sama atau jika salah satunya sangat singkat atau kurang memadai. Kemudian ketersediaan sumber primer. Pastikan tafsir yang akan dibandingkan dapat diakses secara lengkap baik dalam bahasa Arab maupun digital gitu ya atau edisi digital. Kemudian jika membandingkan tafsir kontemporer, pastikan kita memahami kerangka berpikirnya. Misalnya kita paham tentang tafsir kerangka berpikir bagaimana tafsir feminis, hermeneutik dan lain-lain. Kemudian kesesuaian latar belakang dan kompetensi peneliti. Ini juga peneliti sebaiknya memahami bahasa Arab ya jika menggunakan tafsir berbahasa Arab serta teori-teori dasar-dasar dalam ilmu tafsir, usul tafsir dan pendekatan yang akan digunakan. Dan jika membandingkan pendekatan filosofis dan adabi al-ijtimai, peneliti harus menguasai minimal konsep dasar filsafat dan sosiologi. Jadi ada banyak ya. Kemudian kita harus tahu tujuan dan kontribusi ilmiah yang jelas. Jadi peneliti ketika mau melakukan penelitian perbandingan tafsir, kita tahu. Ya tadi sebenarnya dijawab juga sama Ustadz Bima bahwa setelah melakukan ini, oh kita cuma membandingkan aja. Tapi mungkin dari situ kita mendapatkan apa ya, insight baru, kemudian kita bisa berkontribusi pada hal baru yang mungkin kita temui ketika kita sudah membandingkan antara kedua tafsir gitu. Jadi kita juga tahu kelebihan dan kekurangannya metode tafsir itu bagaimana kita harus tahu gitu ya. Kemudian mungkin juga akan menghasilkan sintesis atau kritik ya terhadap pendekatan tertentu itu apa ya? Misalnya kita akan menemukan insight baru dilihat dari berbagai aspek itu Ustadz Bima. Kemudian metodologi yang konsisten. Jadi peneliti harus menggunakan kerangka kerja yang konsisten. Apakah perbandingan dari segi struktur penafsiran, latar belakang penafsirnya, konteks sosial, atau dampak pemahamannya. Kurang lebih seperti itu, Ustadz Bima. Terima kasih banyak Ustazah. Tapi kalau misalnya ini, kalau misalnya haruskah tafsir produk tafsir dengan produk tafsir lagi atau boleh dengan sama-sama produk yang lain gitu? Kayak tadi, boleh nggak Kalau kira-kira? kalau dari subjektivitas saya, kalau misalkan sekiranya
em, saya belum apa ya membaca referensi-referensi setelah perbandingan kemudian bisa produk tafsir atau enggak. Tapi yang tadi ya, kalau dari produk tafsir seperti Muhammad Quraisy saja itu ada apa ya? Beliau tuh membandingkan perbandingan tafsir antara satu dengan yang lain. Jadi bisa saja kalau subjektivitas saya bisa saja menghasilkan produk tafsir baru, bisa juga mendapatkan produk atau insight baru atau antitesis baru dan lain sebagainya. Jadi ciptaan produk itu bisa berupa banyak hal sebenarnya. Mungkin dalam bentuk tafsirnya juga bisa, karena banyak juga kan tafsir-tafsir misalkan kayak tafsir Syiah yang pernah saya baca ya, Syiah tertentu itu kan adanya perbandingan tafsir satu dengan tafsir lain, kemudian mereka menghasilkan produk tafsir baru yang eh, apa di latar belakang dari perbandingannya, kemudian latar belakang si penelitinya ini menghasilkan produk tafsir baru, walaupun itu terkesan sedikit berbeda dari penafsiran awal atau penafsiran yang orisinal. Seperti itu, Ustadz. Kalau menurut saya ya, itu walaupun jawaban saya subjektif sih, tapi seperti itu kurang lebih. Mungkinkah ada tanggapan dari yang lain, Ustadz? Terima kasih banyak Ustazah. Baik, semoga bisa menjawab. Bulia, Itu Ustaz Bustanul angkat tangan Ustaz. oh baik. Silakan Ustadz Bustan mau bertanya atau menanggapi Ustadz Bustan. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit menanggapi apa yang dibahas tadi. Kalau menurut saya membandingkan tafsir satu dengan yang lain itu nyaris tidak ada batasan. Semua tergantung dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Walaupun sepintas kita membandingkan tafsir tahlili dengan tafsir maudhu'i itu tidak apple to apple. Tapi kalau ternyata itu sudah mencukupi apa yang kita butuhkan, maka bisa saja. Contoh seperti ini. Misalnya kita ingin sekedar membandingkan mufasir A dan B dan C, misalnya beberapa mufasir dalam memahami kata khalifah misalnya. Khalifah. Saya pernah membuka beberapa puluh kitab tafsir saat itu. Hanya sekedar melihat bagaimana mereka menafsirkan kata khalifah itu. Apakah menggantikan Allah ataukah menggantikan makhluk generasi sebelumnya. Makna khalifah itu. Jadi dari situ ternyata nggak peduli mau yang ini maudhu'i atau yang ini tahlili, yang ini kemudian dia gendernya falsafi, yang satunya gendernya ilmi. Selagi di situ kita mendapatkan satu kata kunci yang dia menafsirkan kata khalifah, ya sudah kita ambil. Bahkan katakanlah dalam tafsir maudhu'i sekalipun, ya tafsir yang tafsir yang sangat simple misalnya ya. Nah, tetapi dengan kata-kata yang krusial biasanya dia tetap menafsirkan dan dia ingin menunjukkan, dia mengartikan kata itu dengan pengertian apa. Misalnya kata khalifah itu menurut dia pengertiannya seperti apa. Apakah khalifah yang dimaksud di situ adalah makhluk yang menggantikan Allah, ya, menggantikan peran Allah, ataukah makhluk yang menggantikan peran makhluk sebelumnya, ya, atau makhluk yang hidup sebelum dia, gitu. Dari situ artinya membandingkan kitab tafsir dengan kitab tafsir yang lain itu nyaris tidak ada batasan, semua tergantung dengan kebutuhan. Selagi kebutuhan informasi yang kita cari itu
terpenuhi di situ, maka disitulah bisa kita tempuh cara tersebut. Insya Allah itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, syukron, jazakallah Ustadz Bustan. Sebenarnya tanggapan dari Ustadz Bustan juga menjawab dari pertanyaan Ustadzah Rahma ya, sebenarnya. Dan kalau kita telusuri pengertian dari penelitian tafsir perbandingan itu, sebenarnya yang dibandingin itu apa? Ya kan? Bisa tadi kalau kita lihat di yang pertama, pemateri menjelaskan bahwa penelitian tafsir perbandingan ini bisa ayat ke ayat gitu kan. Kemudian juga misalkan dari, bahkan ada kemarin saya lihat jurnal itu menafsirkan satu tafsir dengan hikayat yang ada di Malaysia gitu kan. Di dalam hikayat itu terdiri dari apa sih namanya, ya banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Jadi kan kok satunya hikayat tapi satunya tafsir. Jadi di sini perbandingannya itu kan tidak mesti ayat ke ayat, bahkan di eh, di dalam penelitian tafsir perbandingan ini bisa saja dari ayat Al-Quran dengan hadis tertentu seperti itu. Gitu. Jadi pengertian penelitian tafsir perbandingan ini cukup luas ya. Apalagi tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Busan itu menambah tadi menjawab sebenarnya pertanyaan dari Ustazah Rahma. Begitu. Gimana Bu Lia? Mungkin Bu bisa Lia. diserahkan ke eh, Baik. Silakan Ustadz Ustazah, ada yang mau menanggapi dan bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kami akan Saya serahkan ke... Ya, belum habis kan waktunya. belum. Oke. Saya tadi ini mungkin nggak tahu nyambung atau enggak nih. Saya lagi baca metodologi ilmu tafsir, membahas tentang pendekatan tafsir muqarran ini tidak bisa terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode tafsir ini adalah bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa metode tafsir al-muqarran tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat. Tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran seperti halnya tafsir tahlili dan al-ijmali. Ini dari satu buku. Yang saya mau tanya, apa perbedaan aliran teologis lah ya, perbedaan teologis atau tafsir teologis yang tadi saya lihat dari ini, dari PPT-nya, PowerPoint Bu Lulu, Bali ya. Ada penafsiran tentang apa nih, halaman 23 ini, tentang peristiwa spiritual. Ya oke. Isra Mi'raj ya, nggak salah ini ya. Ini Fahrudin Al-Razi mengatakan bahwa pemahaman Isra Mi'raj adalah peristiwa spiritual dalam mimpi, kemudian dari Zamakhsyari peristiwa nyata secara fisik dan spiritual. Saya sedikit aneh aja ini, Sunni teologis rasionalis malah menyatakan peristiwa spiritual dalam mimpi, sementara Mu'tazilah ini peristiwa nyata secara fisik dan spiritual. Apa perbedaan teologis ini sangat berpengaruh nggak dengan apa latar belakang teologis ini Sunni, Mu'tazilah atau Sufi lah ya, tapi Sufi juga masuk ke Sunni, ini memberikan warna apa perbedaan yang kuat, atau perbandingan itu hanya cukup antara aliran teologi, aliran tafsir itu sendiri gitu, atau iyalah dari aliran teologi sendiri cukup banyak perbandingan, atau mana yang kuat gitu loh? Apakah dari aliran
teologi ini yang lebih mengemuka gitu loh. Karena saya lihat ini ya ada dalam syafaat ya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang membicarakan masalah dan hakikat syafaat. Sebagian darinya ada ayat mengisyaratkan keberadaan syafaat. Itu dibaca Quran surat Hud ayat 105, Quran surat Al-Anbiya ayat 254 dan sebagian lainnya adalah justru menafikan keberadaan syafaat. Nah, Tantowi Jauhari dalam kitab Al-Jawahir Tafsir Al-Quran Al-Karim berkata bahwa seluruh umat Islam termasuk Mu'tazilah dan Ahli Sunnah telah sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat. Nah, mereka juga sependirian bahwa syafaat itu tidak akan berlaku bagi orang-orang kafir karena khusus diperuntukkan bagi kaum muslim, kaum mukmin. Nah, di balik itu mereka berselisih, berbeda pendapat tentang maksud dari pemberian syafaat itu. Jika dihubungkan dengan seorang muslim yang berdosa besar, apakah ia layak mendapat syafaat atau tidak? Menurut kaum ahli sunnah wal jamaah, seorang muslim yang berdosa besar karenanya diazab dan dijebloskan ke dalam neraka bisa saja dilepaskan dari siksaan itu jika mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, mereka bisa masuk surga seperti lazimnya orang-orang soleh atau solihin. Sebaliknya, Mu'tazilah justru berpendirian bahwa syafaat hanya berlaku bagi orang yang berhak menerima pahala semata-mata sebagai tambahan dari pahala yang sudah menjadi haknya untuk diterima. Nah, pertanyaan saya, ini kan perbedaan Mu'tazilah dan Sunni ini kan dan dari beberapa yang saya baca ini cukup kontras lah perbandingan tafsirnya. Itu loh. Apakah ini sangat kuat? Pertanyaan saya sama Bu Lulu Zambalia. Atau perbandingan sama aliran teologi juga tidak begitu kontras gitu. Jelas nggak pertanyaan saya? Iya, insya Allah bisa dipahami. Oke, itu aja kali ya. Baik. Bu Lia mau menanggapi? Jadi sebenarnya tadi kan kami mendapatkan jurnal tentang peristiwa Isra Mi'raj dari perbandingan dua tafsir ya. Tafsir Al-Misbah, kemudian satunya tafsir apa ya? Tafsir apa tadi? Tafsir Al-Kabir. Ya. Jadi pandangan teologisnya tadi ada Mu'tazilah dan Sunni. Ya memang seperti itu. Istilahnya kalau dilihat dari kekuatan mana, ya tadi sebenarnya terjawab juga dari tanggapan Ustadz Bustan yang tadi bilang bahwa dalam menafsirkan sesuatu itu terkadang juga melihat dari sisi kebutuhan si peneliti, gitu kan, atau si penafsir. Jadi terkadang kebutuhannya itu dilihat apa, gitu kan. Tapi kalau dari contoh tadi penelitian di Isra Mi'raj yang memang sudah diteliti, sudah dilakukan dalam jurnal yang kami dapatkan, memang hasilnya seperti itu. Gitu. Hasilnya memang seperti itu, Pak Sefri. Jadi tadi kan ada kalau di Mafatih Al-Ghaib, pemahaman Isra Mi'rajnya itu kan peristiwa spiritual dalam mimpi. Mungkin itu sedikit apa ya? Kalau kita orang biasa gitu kan melihatnya kok ini sedikit bertentangan gitu kan. Terus kalau di tafsir Al-Kasyaf itu peristiwa nyata secara fisik dan spiritual. Ya ini mungkin lebih ke apa sih namanya? Banyak banyak dari kita muslimin muslimat yang mempercayai ini. Tapi dari segi yang ini peristiwa spiritual dalam mimpi ini mungkin sedikit bertentangan. Tapi itulah hasil yang dibandingkan dari jurnal yang kami dapatkan seperti itu. Dan itu memang sangat mempengaruhi adanya tadi ya latar belakang teologis itu sangat mempengaruhi dalam memahami sebuah penafsiran ayat, khususnya tadi Isra Mi'raj itu. Kalau di sini kan ada Sunni, kemudian ada Mu'tazilah. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada cara mereka menafsirkan sebuah ayat. Jadi di sini masuklah di penelitian tafsir perbandingan. Seperti itu, Ustadz Sepri. Gimana Bu Lia, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup, Bu. Baik, gimana Pak Sepri?
Ya, Cukup. Sedikit menambahkan, Bu. Iya, silakan Ustaz Dafa. Ya, mungkin sedikit ini aja pembahasan tadi tentang Isra Mi'raj Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. eh, Sependek pengetahuan kami, memang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun memang ada dua pendapat tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu, apakah Nabi Muhammad Mi'raj secara langsung bertemu dengan Allah atau tidak. Karena memang perbedaan itu sudah ada dari sejak sahabat. Ibnu Abbas bilang bahwa Nabi Muhammad itu ro'a bi'ainihi, melihat Allah secara langsung dengan riwayat-riwayat yang ada. Tapi Aisyah meriwayatkan bahwa di malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad tidur bersamanya. Nah, maka perbedaan ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, dan mungkin dalam tafsirnya saya pun belum melihat Fakhruddin Ar-Razi bisa jadi eh, mengutip dua pendapat itu, karena memang dalam Mafatihul Ghaib itu banyak juga dicantum-cantumkan riwayat-riwayat daripada hadis Nabi dan perkataan para ulama. Maka bisa jadi memang Fakhruddin Ar-Razi ini menjadi salah satu ulama yang tawakuf, karena banyak para ulama ketika pembahasan Mi'raj ini tawakuf karena kuatnya dua dalil yang ada, apakah Nabi Muhammad melihat secara langsung atau tidak. Jadi memang tidak ada perbedaan setahu saya secara pandangan dari kalangan Sunni dan Mu'tazilah tentang apakah Nabi Muhammad melihat Allah Mi'raj secara langsung atau hatinya saja yang bermi'raj. Itu Allah alam. Itu aja mungkin dulu tambahan. Baik. Ya, jazakallah khair atas penambahannya, Ustaz Dafa. Semoga bagaimana Ustaz Sepri, bagaimana Pak Sepri? Semoga bisa dipahami. Kalau Atau boleh mengomentari Ustaz soal itu lain, tadi, gimana? boleh mengomentari yang soal itu tadi. Oh iya, boleh, boleh. Boleh, Ustaz. Jadi menurut saya sepakat dengan yang disampaikan Ustaz Dafa tadi. Artinya eh, tentang Isra Mi'raj itu, apakah beliau Mi'raj dengan jasadnya ataukah dengan dimensi yang lain, itu memang bukanlah sebuah kebenaran yang qat'i, melainkan masih kebenaran yang sifatnya dhonni. Adapun Nabi Muhammad Mi'raj itu qat'i, memang Mi'raj memang beliau Mi'raj. Namun Mi'rajnya itu apakah dengan jasadnya ataukah cukup ruhnya, artinya dengan dimensi yang berbeda, itu masih di wilayah yang dhonni, karena kedua-duanya sama-sama ada landasannya atau ada dalilnya. Dan dengan demikian artinya kita tidak bisa menjudge bahwa orang yang tidak percaya bahwa Rasulullah Mi'raj dengan jasadnya itu serta-merta menjadi kafir gitu. Selagi dia masih percaya bahwa bagaimanapun Rasul tetap Mi'raj juga, mungkin dengan dimensi yang berbeda. Artinya dia tetap percaya dengan Al-Quran, karena yang menerangkan atau menceritakan bahwa Rasulullah Mi'raj itu adalah Al-Quran. Hanya saja maksud dari Mi'raj itu sendiri yang dia menafsirkannya berbeda versi. Karena kalau kita lihat perbedaan versi itu mesti juga ada plus minusnya ya, plus minusnya. Plus minusnya seperti ini. Ketika kita menyebarkan Islam kepada kaum saintis misalnya, orang yang sangat belajar, orang yang sangat ilmiah pemikirannya, segala sesuatu harus dihitung secara matematik dan sesuatu yang betul-betul logis, mereka akan menghitung itu. Kira-kira jarak dari bumi ke langit seberapa gitu kan. Terus dengan
dengan kecepatan seperti apa? Kalau dengan kecepatan yang super cepat, kira-kira jasad manusia mampu nggak menahan gesekan seperti itu? Sementara batu meteor yang keras saja ketika dia harus berjalan begitu cepat, dia pun bisa tergesek dan hancur, terbakar dan hancur kan? Apalagi jasad manusia. Kalau diartikan secara fisik, artinya ketika kita paksakan orang untuk percaya bahwa yang Mi'raj itu adalah fisiknya, itu sedikit menyisakan problem ketika kita harus mendakwahkan Islam itu kepada kaum saintis, misalnya mu'alaf-mu'alaf yang backgroundnya adalah saintis. Mereka akan kesulitan untuk percaya hal ini. Sehingga ketika ada mufasir yang menafsirkan Mi'raj ini dengan dimensi lain, ini memberikan ruang kepada mereka untuk tetap percaya pada Al-Quran. Itu hikmahnya. Terima kasih. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz Bustan atas tambahan tanggapannya. Alhamdulillah semoga menjawab dan semoga kami semua bisa tercerahkan. Bagaimana Ustadz Sepri? Mas Sepri? Ya, ya. Sangat. Oke, ya. Itu pendapat masing-masing ya. Iya. Ya, cukup. Baik. Baik, Bu Lia mau menanggapi lagi Ustadz-Ustadz lain? Adakah yang mau bertanya menanggapi? Ini kami lihat sudah jam 5.38. Untuk kami langsung serahkan saja ke Pak dosen. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Makalah hari ini tentang mukoron ya, tentang perbandingan tafsir. Ya. Tadi dibahas tentang masalah syarat tentang seorang mufassir. Kalau membahas syarat tentang mufassir agak berat ya bagi kita ini mahasiswa termasuk saya juga. Karena kalau merujuk syarat seorang bisa harus memfasirkan melihat misalnya apalah ya dalam tafsir Jalalain yang penulisnya Imam Suyuti. Itskon fi Ulumil Quran ya. Kan ada puluhan syaratnya itu. Saya rasa kita semua tidak masuk kategori. Eh, mak- Tak bisa tidak masuk kategori untuk menafsirkan itu. Tapi apakah ilmu itu dibatasi? Enggak juga kan. Jadi kalau misalnya kita memakai standar Imam Suyuti baru bisa mentafsirkan, maka jurusan ilmu Quran tafsirnya tidak akan dibuka. Udah puluhan tahun ilmu Quran tafsir dibuka kan. Coba aja lihat ya, Iskon Filumul Quran itu memakai standar Imam Suyuti. Ya sulit kan? Bisa harus bahasa Arab. Di sini ada semua bisa bahasa Arab. Yang aktif ya berbicara, ada yang nggak bisa bahasa Arab. Atau yang di sini ada yang misalnya alumninya bukan selain dari Timur Tengah kan? Enggak. Apakah yang harus bisa mentafsirkan itu harus orang-orang yang alumni Timur Tengah yang pasti bahasa Arabnya? Enggak juga. Nah, makanya sulit untuk membuat standar Itskon Filumul Quran itu menjadi syarat seorang mufasir kan. Ya semua orang bisa mentafsirkan, ya. Semua orang bisa mentafsirkan. Nah, justru misalnya mentafsirkan, misalnya menimbulkan satu fenomena kontroversi, ya itu menjadi ilmu baru kan. Sehingga harus dibahas lagi bagaimana solusinya. Nah, makanya jurusan ilmu Quran tafsir ini ya, dibuka kan. Ya tujuannya salah satunya memang memunculkan kontroversi, sehingga kontroversi ini dibahas lagi. Jadi sehingga ilmu makin banyak kan. Yang namanya ilmu itu memang harus didahului dengan konflik. Tidak ada suatu hal yang baru, suatu hal yang bid'ah itu tidak ada konflik dulu. Ada konflik dulu baru ada yang hal baru. Tapi kalau misalnya yang itu saja, ya tidak ada yang baru. Selalu yang baru itu dimulai dengan awal yang konflik ya. Nah, cuma kalau orang yang tidak bisa menerima, ini yang Islam fundamental ya. Ya mungkin dia belajar hanya satu kitab saja. Sehingga misalnya ada tafsir yang berbeda dari pemikiran dia, udah sesat, kafir apalagi. Yang harus diperangi, dibunuh. Ini yang salah kan. Ya, kayak teroris itu kan misalnya membunuh bagi mereka yang tidak berhukum dengan landasan hukum Tuhan, maka itu semuanya lah hukum kafir. Jadi negara yang tidak memiliki apa namanya landasan hukum syariah itu negara kafir, togut. Nah, itu kan salah dalam pemikirannya gitu. Jadi Quran
tema sekarang ini kan perbandingan ya. Jadi kalau perbandingan ya, yang ingin masih maksudkan itu ya kata dengan kata, ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat. Dulu saya pernah juga misalnya kata contohnya tentang hurun in ya. Pernah juga saya sampaikan hurun in. Di hurun in itu kan dipahami misalnya kita dulu memahami bahwasanya bidadari diperuntukkan bagi penghuni surga. Ternyata kata-kata hurun in kalau kita bandingkan ya dengan Arab lama, ya kan Arab lama itu Aramaik ya. Coba baca buku apa ya? The Aramaic, The Syro Aramaic Reading Quran ya. Jadi kata-kata Arab yang paling lama lah. Kalau kata-kata Arab lama Al-Quran itu kata Arab belakangan ya. Setelah Islam datang. Jadi kata Arab lama itu kalau misalnya Quran itu bukan hanya merujuk kepada suatu bidadari. Jadi penghuni surga itu mendapatkan hurun in, pernah saya katakan itu mendapatkan anggur putih ya. Karena dalam bahasa Aramaik itu, Arab lama itu hurun in itu bukan bidadari, tapi anggur putih. Nah, misalnya gitu kata dengan kata. Tapi harus dibahas dia, misalnya memang dari mana asal usul kata itu. Gitu. Nah, kemudian kalimat, misalnya hukum. Ya. Hukum kan terus berubah. Nah, memang Al-Quran tidak berubah, tapi hukum itu berubah. Maka hukum surah An-Nisa misalnya. Nah, sekarang kalau dulu zaman Rasul kan tidak ada KB ya. Tidak ada keluarga berencana. Nah, sekarang kan lagi isu di Jawa Barat itu oleh Deddy Mulyadi itu apa? Pembatasan pembatasan apa? Itu pembatasan ya semacam keluarga KB. berencana, apa nama bahasa medisnya saya lupa, apa nama bahasa medisnya itu. Yang laki-laki disuruh pakai KB ya. Vasektomi. Vasektomi. Vasektomi itu kan. Nah, itu kan mengandung berarti semua itu orang-orang agama. Dikatakan ini ikut aliran Kristen lah, mematikan umat Islam. Sebenarnya kalau kita mengkaji secara dalam itu memang penduduk paling besar misalnya di Indonesia ini kan kita kita pungkiri Jawa Barat ya. Apalagi Bogor tuh penduduk nomor satu Indonesia paling besar. Banyak di Pulau Jawa ini kan. Nah, semakin Islam paling besar dunia adalah Indonesia. Nah, kemudian di Jawa Barat itu adalah penduduk nomor satu Indonesia. Banyak orang susahnya dibandingkan orang yang tidak susahnya. Banyak orang miskinnya dibandingkan orang kayanya. Dilihat secara data yang ada misalnya, orang miskinnya anaknya banyak-banyak gitu dibandingkan misalnya orang yang mapan anaknya cuma dua. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya terdoktrin dengan apa namanya ajaran doktrin Islam misalnya banyak anak misalnya banyak rezeki Rasul juga mengatakan harus banyak anak supaya nanti umatnya makin banyak nanti di akhirat kan ada misalnya kata Rasul dalam hadis apakah itu kan bisa dikaji ulang ya mungkin di zaman Rasul itu masih berlaku ya tapi di zaman sekarang yang serba sulit misalnya Indonesia ini Anisa 9 ya misalnya tafsir Anisa 9 itu kan ada itu, janganlah kalian tinggalkan keturunan kalian dalam keadaan lemah. Ya mungkin lemah dari segi ekonomi, lemah lagi apa, lagi lemah pendidikan. Tapi kan fenomenanya orang-orang misalnya yang dia eh, melemah ekonominya, banyak anaknya, sehingga nanti berdampak kepada kedepannya ya, karena dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, akhirnya anak tidak dapat pendidikan yang mapan, sehingganya ikut dia juga gitu. Makanya harus dibatasi ya. Jadi berubah hukum itu ya. Nah, mungkin An-Nisa ayat 9 ini di zaman Rasul tuh beda dengan An-Nisa 9 di zaman sekarang. Nah, itu kira-kira membandingkan hukum seperti itu. Jadi ayat tema misalnya dengan tema, kata dengan kata. Dan ya ya apple to apple lah ya. Tidak boleh yang dia berbeda. Harus dia apple to apple supaya lebih objektif pembahasannya. Kalau hadis dengan Al-Quran bisa apa tidak? Al-Quran dan hadis. Kalau saya ditanya, nggak bisa ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu apa ya hukum tertinggi. Ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum nomor dua. Hadis itu sudah masuk unsur manusianya di situ. Tapi Al-Quran tidak masuk unsur manusianya. Makanya Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan hadis. Meskipun sekarang kan dibuka itu apa dipisah ya antara Al-Quran dan hadis kan harus dipisah. Al-Quran dan hadis tidak bisa disamakan. Nah, ini kan juga kontroversi jurusan ini ya. Harus ada yang bilang Al-Quran digabung sama hadis. Kalau saya lebih baik memang harus dipisah. Tidak bisa digabungkan. Nah, Al-Quran saja ilmu Quran saja kan. Jangan ilmu Quran dulu di zaman saya S1 namanya Quran hadis, jurusan Quran hadis. Karena kan sudah dipisah ya. Ilmu Quran tafsir saja. Sekarang sudah dibuka jurusan baru hadis. Kalau dulu menyatu. Nggak bisa disatukan Al-Quran sama hadis. Karena hadis itu sudah masuk unsur manusianya. Siapa manusia? Ya Nabi Muhammad kan. Ya Nabi Muhammad manusia sama seperti kita kan. Pasti dia memframing
apa yang dia lihat secara budaya, ya, kemudian apa yang dia lihat secara akulturasi budaya terjadi di masyarakatnya, local wisdom dan lain sebagainya. Saya rasa itulah ya kesimpulan saya. Silakan di closing statement pemakalah. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron atas penjelasannya dari Bapak dosen. Jadi sangat menarik untuk pembahasan hari ini. Kami langsung saja tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami tutup. Kami selaku materi mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Pak kasih, dosen, saya live ya. Pak dosen, Ya Pak. bisa sebentar sebelum live. Saya mau Oh nanya konkret tesis sedikit aja 2 menit. Enggak, kalau ini soal tesis proposal yang kita mau ini buat. Misalnya tafsir ayat-ayat Muhammad dalam perspektif Sufi itu berarti membandingkan dengan Sufi yang lain begitu, yang lebih konkretnya. Tafsir yang pembahasannya tentang kesufian Pak, spiritual, Bukan. begitu. Ya, maksud saya dibandingkan dengan tokoh tafsir dari tokoh Sufi juga ya. Iya, begitu. Jangan langsung sufinya kan, langsung dibandingkan dengan tokoh mufasir yang dari sufi. Iya, enggak, iya. Dan saya Oke, rasa itu semua mufasir itu pasti sufi, Pak. Nggak sufi. Karena dasar al-sufi itu pasti Al-Quran, nggak ada. Pastilah. Jalaluddin Suyuti, enggak, kalau kita Mu'tazilah ngancam tadi ya, bagaimana itu, Pak? kayak misalnya saya sebut dari contohnya, Jalaluddin Suyuti, itu kan mufasir itu. Tapi dia orang sufi, Ya, tarikatnya tarekat Sazili. Nah, tidak ada yang mufasir itu tidak ya. sufi, pasti sufi kan? Coba Kalau lihat, tadi Jalaluddin Suyuti itu pasti tarekat Sazili. Mu'tazilah tadi gimana? Hah? Markasi yang dari teologis Mu'tazilah tadi kan agak berbeda, Pak. Kalau kita melihat yang lain. Tapi kalau Bapak bilang tadi, enggak, maksud saya ini kalau seluruhnya mufasir adalah sufi kan agak ini kan makanya ada aliran teologis kan. Enggak, Ya, oke karena Pak, ini memang konteks berarti semua sufi itu landasannya memang Al-Quran kan. Kalau sufi tidak landasan Al-Quran itu udah sufi suka film udah beda deh. Bukan sufi sufi lagi udah beda nah ya. itu berapa Banyak juga Pak? sufi Berapa kejadian, ayat? Pak. Kejadian banyak. Baik, maksud saya berapa tokoh yang bisa diambil untuk perbandingan itu? Kita mau ngambil ini konkret proposal tesis lah misalnya. Minimal 2 tokoh saja Pak, ya bisa bandingkan. Misalnya tokoh yang A berpendapat seperti ini, tokoh B pendapat seperti ini. Yang Misalnya saya mau membedakan ngambil, demikian 2 saja udah cukup. misalnya saya mau ngambil Lataiful Isyarahnya Imam Al-Qusairi. Nah, saya harus mengambil teori dari Imam Al-Qusairi dalam Lataiful Isyarah, atau saya membandingkan dengan teori Mahabbah menurut Imam Al-Ghazali atau menurut Imam Az-Zazili. Teori saya ingat teori kan harus ada untuk men-trigger atau untuk menguji dari dari ayat-ayat dari Lataiful Isyarahnya Imam Al-Qusairi, dari tafsir Imam Qusairi. Perlu nggak teori itu, Pak? Perlu, tapi di pembahasan bab 2. Kalau tesis itu Pak bukan teori itu yang menjadi tonggak utama itu. Yang paling penting tuh apa yang Anda temukan itu dulu. Teori yang orang lain itu sudah selesai, sudah game over. Oh, Nah, teorinya sekarang juga Pak ya? Sepri endingnya sendiri apa yang mau ditemukan gitu. Jadi Oke. teori itu bukan yang menjadi utama itu. Teori itu sebagai rujukan saja, tapi yang menjadi utama itu yang Anda temukan itu apa? Nah, kira-kira begitu. Tujuan yang Anda temukan itu apa gitu. Kira-kira gitu, Pak. Ya, saya mau Nanti rencana kita mau bahas di ngambil itu, abstrak Pak. lah ya. Dibahas di abstrak tuh. Kira-kira bagaimana dalam hal menulis tesis tadi itu. Nah, kalau teori itu bukan menjadi patokan utama. Tapi tetap ada kita bandingkan dengan, saya kemarin coba ngobrol dengan Pak Kaprodi. Ya perlu ada tokoh untuk menurut sufi yang lain lah gitu, pendapat sufi yang lain tentang ayat mahabbah gitu ya, atau ayat ma'rifah misalnya. Tapi itu berapa orang? Berapa orang? Mengganggu. Cukup 2 ya Pak ya? Duluan ya.
Cukup dua. Cukup Cukup dua, dua Pak. ya. Oke, Ah, ah. baik. Pak izin Kayak Baik, gitu maghrib Pak dulu ya. deh Pak. Nanti ada kita bahas ketika proposal mini. Dari situ kita nanti baik, cocok misalnya direvisi itu ya. Dari baik, situ Pak baik. ya. Terima Baik, kasih. makasih banyak Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz Dwi.